Pasar pagi itu ramai seperti biasa. Penjual rempah, akar-akaran, dan botol jamu berjejer rapi. Di salah satu sudut, seorang penjual jamu berteriak lantang sambil mengangkat botol kaca berisi cairan coklat keruh. Jamu ini aman diminum setiap hari. Alami, tanpa efek samping. Mau diminum pagi, siang, malam, silakan. Semakin banyak semakin sehat. Orang-orang mulai berkumpul. Beberapa mengangguk-angguk yakin. Seorang bapak tua bahkan membeli 2 botol sekaligus. Abu Nawas yang kebetulan lewat, berhenti. Ia tidak langsung bicara. Ia mendengarkan dengan saksama, seperti kebiasaan lamanya sebelum menanggapi sesuatu. Matanya menyapu botol jamu, lalu berpindah ke wajah-wajah pembeli yang tampak penuh harapan. Abu Nawas mendekat dan bertanya dengan nada polos, "Wahai penjual jamu, bolehkah aku bertanya?" "Tentu saja," jawab si penjual dengan percaya diri. "Aku sudah menjual jamu ini bertahun-tahun." "Kau bilang jamu ini aman tanpa efek samping, benar?" "Benar. Ini alami. Dari tumbuhan. Bukan obat kimia." Abu Nawas mengangguk pelan. "Kalau begitu, izinkan aku bertanya lagi. Air putih juga alami, bukan?" "Ya," jawab penjual, sedikit heran. "Jika seseorang minum air putih 10 kendi tanpa henti dalam 1 jam, apa yang terjadi?" Orang-orang mulai saling melirik. Penjual jamu terdiam sesaat. "Ya, bisa kembung, mungkin sakit. Bisa lebih dari itu," lanjut Abu Nawas tenang. "Ginjal bisa kewalahan, keseimbangan garam tubuh terganggu, dan orang itu bisa pingsan. Padahal air putih alami." Kerumunan mulai sunyi. Beberapa pembeli menurunkan botol jamunya. Penjual jamu tersenyum kaku. "Itu karena kebanyakan. Tapi jamu ini menyehatkan." Abu Nawas tersenyum balik. "Nah, kau sendiri yang menjawab. Segala sesuatu yang berlebihan bisa berbahaya, meski alami." Seorang pemuda menyela, "Tapi jamu kan dari tanaman, Bang. Masa bisa berbahaya?" Abu Nawas menoleh. "Kau tahu daun kecubung?" Pemuda itu mengangguk. "Tahu. Tumbuhan liar. Itu juga tanaman. Alami. Tapi jika diminum sembarangan, bisa membuat orang berhalusinasi, bahkan kehilangan nyawa. Alam tidak selalu berarti aman. Alam hanya berarti berasal dari alam." Beberapa orang mulai tertawa kecil, bukan mengejek, melainkan karena baru menyadari logikanya sederhana. Penjual jamu mencoba bertahan. "Tapi jamu saya dari kunyit, jahe, temulawak. Itu semua baik untuk tubuh." "Benar," kata Abu Nawas. "Dalam dosis yang tepat, pada orang yang tepat, dan dalam kondisi tubuh yang tepat." Ia lalu menunjuk seorang ibu hamil yang ikut mengantre. "Ibu itu, misalnya. Ada jenis jamu yang bisa merangsang kontraksi. Jika diminum sembarangan, bisa membahayakan kandungan. Apakah kau menanyakan kondisi pembelimu sebelum menjual?" Penjual jamu terdiam. Wajahnya mulai memerah. Seorang bapak bertanya, "Tapi selama ini banyak yang minum jamu dan baik-baik saja." Abu Nawas mengangguk. "Benar. Sama seperti banyak orang yang melanggar aturan lalu lintas dan tidak langsung celaka. Tapi bukan berarti aturannya salah." Kerumunan mulai riuh. Ada yang mengangguk setuju, ada yang tampak berpikir keras. Abu Nawas melanjutkan, suaranya tetap datar dan santai. "Tubuh manusia bekerja dengan sistem. Hati bertugas menyaring racun. Ginjal membuang sisa zat. Jika suatu zat, alami atau buatan, masuk berlebihan, organ-organ itu dipaksa bekerja lebih keras. Lama-lama, lelah." Penjual jamu mencoba berkelit, tapi ini tidak ada bahan kimia. Abu Nawas tersenyum tipis. "Kau yakin?" Penjual itu terkejut. "Maksudmu? Apakah semua bahan disimpan bersih? Apakah airnya bebas bakteri? Apakah tak ada pedagang lain yang mencampur jamu dengan obat pereda nyeri supaya efeknya terasa cepat?" Kerumunan langsung bergumam. Beberapa orang saling pandang, seolah teringat cerita-cerita yang pernah mereka dengar. Dalam beberapa pemeriksaan, lanjut Abu Nawas,
Jamu yang katanya tradisional ditemukan mengandung obat kimia agar pembeli merasa langsung sembuh. Bukan semua jamu, tapi ada. Dan tubuh tidak bisa membedakan racun alami atau racun buatan. Yang ia tahu hanya, ini zat asing. Penjual jamu mulai gelisah. Jadi menurutmu jamu tidak boleh diminum? Abu Nawas tertawa kecil. Aku tidak pernah bilang begitu. Aku hanya bilang, jangan meminum sesuatu dengan keyakinan buta. Ia menatap orang-orang satu persatu. Jamu bisa menjadi penunjang kesehatan. Tapi bukan berarti bebas efek samping. Dosis, kebersihan, kondisi tubuh, dan kejujuran penjual semuanya berperan. Seorang ibu berkata pelan, jadi salah kami selama ini? Bukan salah, jawab Abu Nawas lembut. Hanya kurang bertanya. Penjual jamu menarik napas panjang. Kalau begitu, apa yang seharusnya aku katakan saat menjual? Abu Nawas menepuk botol jamu itu pelan. Katakan yang benar, jamu membantu, bukan menyihir. Jamu alami, tapi tetap obat. Dan obat selalu punya aturan pakai. Kerumunan terdiam beberapa detik, lalu perlahan menyebar. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan. Hanya wajah-wajah yang tanpa berpikir ulang sebelum meneguk apapun yang disebut aman tanpa risiko. Seorang pembeli yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Wajahnya pucat tapi suaranya lantang. Aku minum jamu Pegalino tiap malam. Awalnya enak, badan ringan. Tapi sekarang perutku sering nyeri. Kata tabib, hatiku bermasalah. Orang-orang kembali berkumpul. Penjual jamu menunduk. Abu Nawas tidak terlihat terkejut, seolah sudah menduga arah cerita itu. Berapa lama engkau minum? Tanya Abu Nawas. Hampir setahun. Katanya kalau tidak diminum, badan malah rusak. Abu Nawas menghela napas pendek. Tubuhmu bukan rumah kontrakan. Ia tidak rusak hanya karena engkau berhenti minum sesuatu. Beberapa orang tertawa pelan. Rasa ringan itu, lanjut Abu Nawas, bukan selalu tanda sembuh. Kadang itu tanda tubuh dipaksa diam. Jika ada campuran pereda nyeri, rasa sakit memang hilang, tapi kerusakan tetap berjalan pelan-pelan. Penjual jamu mengangkat kepala, tapi pembeli senang kalau cepat terasa. Anak kecil juga senang makan gula terus, sahut Abu Nawas cepat. Tapi giginya tidak ikut senang. Tawa meledak di pasar. Bahkan si penjual jamu tidak kuasa menahan senyum pahit. Seorang pemuda lain bertanya dengan nada penasaran. Kalau begitu, bagaimana cara tahu jamu itu aman? Abu Nawas mengangkat satu jari. Pertama, jangan percaya klaim tanpa efek samping. Itu kalimat malas. Bahkan nasi bisa membuat gula darah naik. Ia mengangkat jari kedua. Kedua, perhatikan tubuhmu. Jika setelah minum muncul mual, pusing, jantung berdebar, atau nyeri perut, itu bukan cobaan, itu peringatan. Jari ketiga terangkat. Ketiga, jangan jadikan jamu sebagai pengganti akal sehat. Jika sakit tak kunjung membaik, cari bantuan yang lebih tepat. Seorang ibu nyeletuk, tapi orang tua kami dulu minum jamu tiap hari dan sehat-sehat saja. Abu Nawas tersenyum. Orang tua dulu juga berjalan kaki jauh setiap hari, makan sederhana, dan jarang duduk seharian. Jangan hanya meniru jamunya, tapi abaikan hidupnya. Kerumunan kembali tertawa. Kali ini lebih keras. Penjual jamu mengusap keningnya. Jadi aku harus berhenti jualan? Tidak, jawab Abu Nawas cepat. Tapi berhentilah menjual keyakinan palsu, jual kejujuran. Ia lalu menunjuk botol jamu. Kau bisa bilang, ini jamu, diminum secukupnya. Jika berlebihan bisa bermasalah. Aneh memang, tapi orang yang jujur justru lebih dipercaya. Penjual jamu terdiam lama, lalu ia berkata lirih. Aku takut pembeli lari. Abu Nawas mengangguk. Lebih baik kehilangan pembeli hari ini daripada kehilangan nurani seumur hidup. Seorang pembeli lama mengembalikan botolnya ke meja. Aku tetap beli, tapi aku minum seperlunya. Yang lain mengangguk setuju. Beberapa malah bertanya detail bahan dan cara penyimpanannya. Suasana pasar berubah. Tidak lagi seperti tempat janji-janji kosong, melainkan tempat orang belajar memilih. Abu Nawas melangkah pergi perlahan. Dari belakang, terdengar suara penjual jamu memanggil pembeli dengan kalimat baru. Jamu ini membantu menjaga badan. Diminum secukupnya, bukan obat ajaib. Abu Nawas tersenyum kecil tanpa menoleh. Langkah Abu Nawas belum jauh ketika ia mendengar suara gaduh dari arah lain pasar. Seorang lelaki parubaya berdebat dengan keras sambil memegangi botol jamu lain. Mereknya berbeda, klaimnya sama. Tidak mungkin jamu bikin sakit, teriak lelaki itu. Aku minum tiap hari sejak muda. Abu Nawas berhenti. Ia menoleh, lalu mendekat tanpa tergesa. Apa yang terjadi? Tanyanya tenang. Lelaki itu menunjuk seorang remaja di sampingnya. Anak ini muntah setelah minum jamu. Katanya jamunya yang salah.
Padahal jamu itu aman. Abu Nawas memandang si remaja. Wajahnya pucat, keringat dingin di pelipisnya. Kau minum berapa banyak? Tanya Abu Nawas. 2 botol, jawabnya pelan. Katanya biar cepat kuat buat kerja. Abu Nawas mengangguk. Dan kau makan sebelumnya? Remaja itu menggeleng. Abu Nawas menoleh ke lelaki parubaya. Kau pernah menuang minyak api kecil? Pernah. Apa yang terjadi kalau terlalu banyak? Api membesar. Tubuh juga begitu, kata Abu Nawas. Saat perut kosong, zat apapun masuk lebih cepat ke darah. Yang seharusnya jadi obat ringan, bisa berubah jadi beban berat. Lelaki itu mendengus. Dulu tidak ada istilah-istilah begitu. Dulu juga orang tidak tahu kenapa bisa demam, jawab Abu Nawas datar. Ketidaktahuan tidak membuat sesuatu otomatis aman. Orang-orang mulai mengelilingi mereka. Seorang pedagang rempah menyela, tapi bukankah jamu sudah dipakai ratusan tahun? Benar, jawab Abu Nawas. Dan ratusan tahun itu penuh dengan aturan tak tertulis, takaran, waktu minum, kondisi tubuh. Masalahnya, aturan itu sering hilang, tapi botolnya tetap ada. Ia menatap botol jamu di tangan lelaki itu. Dahulu jamu dibuat segar, diminum hari itu juga. Sekarang disimpan berhari-hari. Jika air, wadah, atau lingkungannya kotor, bakteri tumbuh. Bakteri tidak peduli jamu atau bukan. Kerumunan mulai mengangguk-angguk. Lelaki parubaya bersikeras, kalau jamu berbahaya, kenapa banyak orang sembuh? Abu Nawas tersenyum tipis. Banyak orang sembuh karena tubuhnya kuat, bukan karena jamunya selalu benar. Ia lalu menambahkan, dan banyak yang sakit pelan-pelan, tapi tidak menghubungkannya dengan apa yang diminum setiap hari. Suasana mendadak hening. Seorang wanita tua berbicara lirih, suamiku dulu minum jamu kuat setiap malam. Awalnya bugar. Akhirnya sering pusing, jantung berdebar. Kami kira karena usia. Abu Nawas menunduk hormat padanya. Tubuh selalu memberi tanda. Kita saja yang sering menuduh umur, bukan kebiasaan. Penjual jamu yang pertama tadi kini ikut mendekat. Ia berkata pelan, aku baru sadar, aku sering bilang, kalau alami pasti aman, agar cepat laku. Abu Nawas menatapnya. Kalimat itu memang enak dijual. Tapi tubuh manusia tidak berbelanja dengan kata-kata, ia membayar dengan organ. Beberapa orang tertawa kecil, namun cepat terdiam karena maknanya terasa. Abu Nawas lalu berkata lebih keras agar semua mendengar, ilmu kesehatan tidak memusuhi jamu. Ia hanya menuntut tanggung jawab. Alami bukan lawan dari ilmiah. Yang jadi masalah adalah keyakinan tanpa ukur. Seorang pemuda bertanya, jadi apa kesimpulannya? Abu Nawas menjawab tanpa ragu, minum jamu boleh. Percaya jamu boleh. Tapi menyerahkan kesehatan tanpa berpikir, itu yang berbahaya. Pasar perlahan kembali hidup. Orang-orang membeli, tapi kini dengan lebih banyak tanya. Penjual menjawab lebih hati-hati. Botol-botol jamu tidak lagi diangkat tinggi sambil berteriak janji, melainkan diletakkan sambil menjelaskan aturan pakai. Abu Nawas berjalan meninggalkan kerumunan. Di belakangnya, pasar tetap ramai, tapi ada satu hal yang berubah. Tidak semua yang disebut aman diterima begitu saja, dan tidak semua yang alami dianggap tanpa akibat. Belum sampai di ujung pasar, seorang tabib tua menghentikan langkah Abu Nawas. Jubahnya sederhana, tangannya membawa tas kulit yang tampak usang. Aku mendengar perdebatanmu, katanya pelan. Kau terlalu berani menakut-nakuti orang soal jamu. Abu Nawas menoleh. Aku tidak menakut-nakuti. Aku hanya mengembalikan rasa takut ke tempat yang benar. Tabib itu mengernyit. Maksudmu? Takutlah pada kebodohan, bukan pada jamu, jawab Abu Nawas singkat. Beberapa orang yang masih mengikuti Abu Nawas berhenti dan membentuk lingkaran kecil. Tabib tua itu terlihat tidak tersinggung, justru tertarik. Kau bicara seperti orang berilmu, katanya. Tapi rakyat kecil tidak paham istilah ilmiah. Abu Nawas mengangguk. Karena itu aku tidak memakai istilah rumit. Ia mengambil segendam kunyit dari lapak terdekat. Kunyit baik untuk pencernaan. Tapi jika dikeringkan berlebihan, disimpan lembab,
lalu diminum tiap hari tanpa jeda, ia bisa mengiritasi lambung. Itu bukan teori. Itu pengalaman banyak orang. Seorang pria menyela, aku kira perutku perih karena telat makan. Abu Nawas menatapnya. Bisa jadi karena jamu yang kau minum saat perut kosong. Tabib tua itu tersenyum tipis. Ilmu lama sebenarnya juga mengajarkan itu. Tapi orang hanya mengingat bagian yang enak didengar. Karena mitos lebih ringan daripada disiplin, jawab Abu Nawas cepat. Kerumunan tertawa kecil. Tabib itu lalu bertanya, jika kau penjual jamu, apa yang akan kau lakukan? Abu Nawas berpikir sejenak. Aku akan menulis di botol, jangan diminum setiap hari, beri jeda. Jangan diminum saat perut kosong. Hentikan jika tubuh memberi tanda. Seorang pedagang heran. Bukankah itu membuat orang takut beli? Abu Nawas menoleh. Orang yang cerdas tidak takut pada aturan. Mereka takut pada ketidaktahuan. Seorang ibu muda bertanya ragu-ragu, kalau jamu bikin tidak enak badan, apakah berarti tidak cocok? Belum tentu, jawab Abu Nawas. Bisa jadi dosisnya salah. Bisa jadi tubuhmu sedang lelah. Bahkan obat dari tabib sekalipun tidak selalu cocok untuk semua orang. Ia menambahkan, itulah sebabnya ilmu empiris lahir. Kita mengamati, mencatat, dan memperbaiki. Bukan menutup mata lalu berkata, dari dulu juga begitu. Tabib tua itu tertawa kecil. Kau membuat pasar ini seperti ruang belajar. Abu Nawas mengangkat bahu. Ilmu paling mahal justru sering ditemukan di tempat paling ramai. Seorang pemuda yang sejak tadi mendengarkan berkata, jadi mitos, minum jamu aman tanpa efek samping, itu salah? Abu Nawas menatapnya lurus. Yang salah bukan jamunya. Yang salah adalah kata, tanpa efek samping. Ia melanjutkan, setiap zat yang masuk ke tubuh punya efek. Efek baik jika tepat. Efek buruk jika ceroboh. Kerumunan mengangguk serempak. Tabib tua itu menghela napas panjang. Aku berharap lebih banyak orang bicara sepertimu. Abu Nawas tersenyum tipis. Aku berharap lebih banyak orang mau mendengar tubuhnya sendiri. Ia kembali melangkah pergi. Dari belakang, terdengar seorang penjual jamu menegur pembeli. Minum secukupnya saja, Pak. Kalau berlebihan, bukan sehat, tapi repot. Beberapa orang tertawa, sebagian mengangguk serius. Pasar tetap berisik, tapi di antara teriakan harga dan tawar-menawar, ada satu mitos yang mulai retak. Bukan karena teriakannya kalah keras, tetapi karena logika akhirnya diberi ruang untuk bicara. Di sudut pasar yang lain, seorang lelaki berpenampilan rapi jelas bukan pedagang mengamati sejak tadi. Ia mendekati Abu Nawas sambil menyilangkan tangan. Kau bicara seolah-olah jamu itu hampir sama bahayanya dengan racun. Katanya, datar. Bukankah itu berlebihan? Abu Nawas berhenti berjalan. Jika racun diminum sedikit, ia jadi obat. Jika obat diminum berlebihan, ia jadi racun. Lelaki itu terdiam lalu tersenyum tipis. Permainan kata. Bukan, jawab Abu Nawas. Permainan dosis. Beberapa orang kembali mendekat, penasaran. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai pencatat kesehatan untuk istana bukan tabib, bukan pula penjual. Tugasnya hanya mengumpulkan laporan penyakit. Aku sering melihat pola, katanya. Orang datang mengeluh lambung, jantung berdebar, atau pusing berkepanjangan. Saat ditanya, mereka bilang tidak minum obat apapun. Tapi ketika ditanya lagi, mereka minum jamu setiap hari. Abu Nawas mengangguk. Karena di kepala mereka, jamu bukan obat. Padahal tubuh tidak membaca label, lanjut Abu Nawas, tubuh hanya merasakan reaksi. Seorang pemuda nyeletuk, tapi jamu itu kan membantu metabolisme. Benar, kata Abu Nawas. Sama seperti cambuk membantu kuda berlari lebih cepat. Tapi jika dicambuk terus, kuda bukan makin kuat, ia tumbang. Tawa kembali pecah, bahkan si pencatat istana tertawa kecil. Lelaki itu lalu bertanya, mengapa mitos seperti ini sulit hilang? Abu Nawas menjawab cepat, karena ia memanjakan. Tidak perlu berpikir, tidak perlu mengukur, tinggal minum dan berharap. Seorang ibu menyela, kami diajari sejak kecil. Kalau alami, pasti aman. Abu Nawas menoleh lembut. Kalian juga diajari api itu hangat. Tapi jika terlalu dekat, ia membakar. Sunyi sejenak. Beberapa orang tampak menelan ludah. Penjual jamu yang kini lebih berhati-hati berkata, kalau begitu, aku harus belajar lagi. Abu Nawas tersenyum. Belajar adalah jamu terbaik, efek sampingnya hanya satu, kau tidak bisa lagi percaya kebohongan yang nyaman. Orang-orang saling pandang, lalu tertawa pelan.
Pencatat istana menutup catatannya. Aku akan menulis hari ini. Pasar lebih sehat bukan karena jamunya, tapi karena pertanyaannya. Abu Nawas melanjutkan langkah. Di belakangnya terdengar suara seorang pembeli berkata pada temannya, "Kita minum jamu boleh, tapi jangan sok kebal." Temannya menjawab, "Benar. Tubuh kita bukan percobaan." Pasar kembali hiruk pikuk. Namun kali ini, setiap botol jamu yang berpindah tangan disertai jeda sejenak bukan untuk menawar harga, melainkan untuk berpikir. Abu Nawas hampir keluar dari pasar ketika seorang anak kecil berlari mengejarnya sambil membawa botol jamu kecil. "Kak," katanya polos, "boleh aku minum ini biar cepat besar?" Abu Nawas berlutut agar sejajar dengannya. "Kau mau cepat besar untuk apa?" "Supaya kuat dan tidak sakit." Abu Nawas tersenyum. Ia mengambil botol itu, lalu mengembalikannya dengan hati-hati. "Tubuhmu tumbuh karena makan cukup, tidur cukup, dan bergerak cukup. Jamu hanya membantu jika waktunya tepat. Kalau kau minum ini sekarang, tubuhmu malah bingung." Anak itu mengangguk, seolah mengerti meski belum sepenuhnya paham. Ibunya yang mendengar percakapan itu berkata pelan, "Aku sering memaksanya minum jamu supaya tidak gampang sakit." Abu Nawas berdiri. "Yang membuat tubuh kuat bukan apa yang kau tambahkan, tapi apa yang kau jaga agar tidak berlebihan." Ibu itu terdiam, lalu mengangguk. Abu Nawas melangkah pergi, benar-benar meninggalkan pasar. Di belakangnya, seorang penjual menutup lapaknya sambil berkata pada temannya, "Mulai besok, aku akan tulis aturan minum di botol." Temannya menjawab, "Takut pembeli berkurang?" Penjual itu menggeleng. "Lebih baik berkurang daripada salah." Di pasar itu, jamu tetap dijual, botol tetap berpindah tangan, dan rempah tetap ditumbuk. Tetapi satu keyakinan lama tidak lagi utuh. Orang-orang mulai memahami bahwa sesuatu tidak menjadi aman hanya karena disebut alami, dan sesuatu tidak menjadi berbahaya hanya karena diuji dengan akal. Dan di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, Abu Nawas kembali membuktikan bahwa kecerdasan bukan tentang memenangkan debat, melainkan tentang membuat orang pulang dengan pikiran yang sedikit lebih sehat daripada saat mereka datang.